Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Trisoniana dari SD Negeri Cileweng, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. CGP Angkatan 10 kelas 1, 2, 3 Jabar Tias Widaningsih, kelompok B1 dengan pengajar praktik Nenden Nataliawati. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Yaitu merupakan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider. Pendekatan ini percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Paradigma inquiry apresiatif menggunakan model manajemen tahapan Bagja, yang merupakan suatu model manajemen perubahan yang akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini merupakan sebagai terjemahan bebas yang diadaptasi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif. 5D itu merupakan singkatan dari define, discover, dream, design, dan deliver. Saya memiliki suatu imajinasi tentang murid saya di masa depan. Di antaranya yaitu cerdas dan berbudi pekerti luhur, bahagia dan bersyukur, percaya diri mengembangkan potensi dan bakatnya, mengutamakan kolaborasi dan kepentingan bersama, juga cinta alam dan lingkungan. Bayangan saya tentang murid di masa depan tersebut saya tuangkan ke dalam suatu visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka. Merupakan akronim dari mantap intelektual, etika yang baik, ramah lingkungan, dicintai, evaluatif, kolaboratif, dan adaptif. Berikut adalah komponen dari visi yang sudah saya susun. Pertama, peserta didik yang mantap intelektual, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Yang kedua, peserta didik yang beretika baik, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ketiga, peserta didik yang ramah lingkungan dan evaluatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi bernalar kritis. Selanjutnya yang keempat, peserta didik yang dicintai dan adaptif, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kebinekaan global. Dan terakhir yang kelima, peserta didik yang kolaboratif, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong. Untuk memunculkan suatu prakarsa perubahan, kita dapat menggunakan tahapan ATAP. Yang pertama, awal atau set. Kedua, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Awal atau aset yang saya miliki yaitu peserta didik memiliki potensi saling menghargai satu sama lain. Namun, tantangannya yaitu peserta didik belum terbiasa bekerja sama. Mereka masih sering mementingkan diri sendiri. Adapun aksi yang dilakukan yaitu membiasakan pembelajaran kolaborasi melalui diskusi dalam kelompok. Diharapkan peserta didik memahami betapa pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran tersebut. Dari analisis pemunculan prakarsa ATAP yang sudah saya buat,
Berikut adalah prakarsa perubahannya, yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis kolaborasi dalam kelompok untuk meningkatkan kemampuan kerjasama peserta didik, sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki dimensi gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang sudah saya buat tersebut, saya tuangkan ke dalam suatu model manajemen perubahan Bagja. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan atau define. Apa yang harus saya lakukan untuk pengembangan kemampuan kolaborasi peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya diantaranya memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi dalam pembelajaran dan bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua. Tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran, discover. Dengan pertanyaan, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kolaborasi peserta didik? Media apa yang bisa menampung kolaborasi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan diantaranya menyusun program pembelajaran kolaborasi yang menarik dan bermakna, juga menyediakan ruang untuk menampung hasil kolaborasi peserta didik. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi, dream. Dengan pertanyaan, apa saja kebiasaan baru yang bisa saya bayangkan ketika peserta didik menunjukkan kolaborasinya dalam pembelajaran? Peserta didik menjadi seseorang yang percaya diri dan mampu berkolaborasi dengan baik. Kemudian, peserta didik pun memiliki program untuk mempublikasikan hasil kolaborasinya. Jabarkan rencana desain. Dengan pertanyaan, apa saja langkah yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kolaborasi peserta didik? Apa langkah inovasi yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kolaborasi peserta didik? Dan bagaimana mengukur tingkat kolaborasi peserta didik? Tindakan yang bisa dilakukan diantaranya memberikan referensi dan contoh-contoh kegiatan kolaborasi untuk dilakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian, memberikan ruang dan kesempatan untuk peserta didik berkolaborasi dan membuat instrumen untuk menilai kegiatan kolaborasi peserta didik berupa lembar observasi, wawancara, maupun rubrik penilaian antar teman. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi, deliver. Dengan pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau perkembangan kegiatan kolaborasi peserta didik? Bagaimana memonitoring dan mengevaluasi upaya pengembangan kemampuan kolaborasi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan diantaranya bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, juga peserta didik lain untuk mengobservasi kegiatan pengembangan pembelajaran kolaborasi peserta didik. Juga dengan melakukan pencatatan pada lembar instrumen penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Berikut adalah rencana perubahan yang sudah tersusun berdasarkan model tahapan Bagja. Di antaranya, kita dapat memfasilitasi peserta didik untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok pembelajaran. Selanjutnya, memberikan referensi dan contoh-contoh kegiatan kolaborasi pembelajaran karya orang lain untuk dilakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Adanya program pameran karya hasil kolaborasi kelompok yang terukur dengan instrumen yang tepat, dan senantiasa berkomunikasi dan bekerja sama dengan kepala sekolah juga rekan guru. Demikian dan terima kasih.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.